وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada kitab tentang jual beli. Dalam kitab saya hadis nomor 283, ya. Nomornya bisa berbeda antara satu naskah dengan naskah yang lain. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن عمر dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala hamaltu, saya memberi tunggangan, ala farasin, di atas kuda, fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya Sayyidina Umar ngasih pemberian kuda kepada orang yang berjihad yang tidak punya kuda. Fa'adha'ahu, maka menyia-nyiakan kuda tadi, alladhi, orang yang kana indah, adalah kuda itu ada padanya. Fa'aradtu, maka saya ingin an ashtariyahu, untuk membeli kuda itu. Wa dhanantu, dan saya mengira annahu, bahwasanya dia yabi'uhu, akan menjualnya birukhsin, dengan harga murah. Fa'asa'altu, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, la tashtarihi, kamu jangan membelinya. Kenapa? Wala ta'ud, jangan kembali, fi sadaqatika, kepada sedekah kamu. Wa in, meskipun aqaqahu, dia memberikan kepadamu, bidirham, dengan harga 1 dirham, yaitu sangat murah. Wa innal a'id, karena orang yang kembali, fi hibatihi, pada pemberiannya, kal a'id, seperti orang yang kembali, fi qaihi, pada muntahannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita membeli barang yang sudah kita hibahkan atau kita berikan kepada orang lain. Jadi misalnya kita punya 2 motor, teman kita tidak punya motor, kita kasih motor itu. Ternyata orang yang kita kasih motor itu akhirnya mempunyai motor yang lebih bagus. Mungkin mendapatkan warisan, mungkin mendapatkan pemberian orang lain. Maka motor yang dulu kita kasihkan, jadi dia sia-siakan, nggak dia pakai lagi. Karena sudah dapat motor yang lebih bagus. Kita tidak boleh membeli motor yang dulu sudah kita sedekahkan. Meskipun kita yakin kalau nanti kita beli akan dijual dengan murah, nggak boleh. Maka ringkasnya, sesuatu yang sudah kita lepaskan untuk Allah, jangan diingat-ingat. Sedekah kepada seseorang, kalau ketemu kepada orang itu mengatakan, kamu dulu pernah saya kasih sedekah ya, nggak boleh begitu. Ini namanya mengungkit-ungkit. Sedekah kamu berikan itu kan untuk Allah, ya sudah, jangan diingat-ingat lagi. Mohon maaf, seperti kalau orang nongkrong di pinggir kali, ya. Nah, kemudian ada mas kuningnya itu sudah pergi, ya kan? Jangan diingat-ingat. Wah, ini video kayak nggak perlu begitu, nggak perlu di video lari kemana, udah diikhlaskan, udah belum hilang. Nah, kayak begitu sedekah juga begitu, udah kita serahkan untuk Allah, kok masih diingat-ingat terus, nggak boleh. Nah, maka ini dimasukkan dalam bab jual beli, maksudnya tidak boleh membeli barang yang sudah kita hibahkan atau sedekahkan kepada orang lain. Kemudian para ulama berselisih pendapat apa hukum al-ma'id fi hibatih, menarik kembali pemberian yang sudah diberikan. 4 mazhab mayoritas berpendapat hukumnya haram. Menyelisih mereka, mazhab Hanafi mengatakan boleh. Pendapat yang kita pilih adalah haram kembali kepada pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena di sini Nabi melarang, la, jangan.
tidak boleh. Karena ini adalah larangan, berarti hukumnya apa? Haram. Sebagaimana hukum asal larangan adalah haram. Lah kenapa mazhab Hanafi kok mengatakan boleh? Karena di sini Nabi mengatakan yang kembali menarik pemberiannya seperti anjing memakan muntahannya. Kata mereka, anjing itu nggak punya dosa. Anjing mau makan tai, anjing mau makan muntahan, nggak berdosa. Nah, maka kita jawab, bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya adalah penyerupaan yang buruk. Apakah kita mau diserupakan dengan anjing? Manusia mau serupa anjing, ya jangan mau lah. Berarti derajat kita menjadi rendah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa lana syai'un." Tidak pantas kita memiliki permisalan yang jelek. Manusia itu lebih tinggi daripada anjing. Diserupakan dengan anjing, jangan mau. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Maka ringkasnya, pemberian yang sudah kita berikan haram untuk kita tarik lagi. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain yang tidak kita temukan mungkin dalam kitab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yarji'u ahadun." Janganlah seseorang itu menarik kembali fi hibatihi pemberiannya. Illal walid, kecuali seorang bapak min waladi, menarik lagi pemberian kepada anaknya. Boleh. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Saya bapak memberikan kepada anak saya motor. Setelah itu saya sendiri butuh motor. Maka motor saya tarik, tidak apa-apa. Nah, sekarang saya butuh motor. Dulu saya kasih kamu motor itu karena saya nggak butuh. Sekarang saya butuh. Maka motornya saya tarik lagi. Boleh. Tetapi jangan sampai seorang bapak menarik kembali pemberian kepada anak dengan cara memandoroti anak. Nggak boleh. Misalnya, anaknya menikah, dikasih rumah. Setelah dia menempati rumah ini, maka beranak pinak. Karena KB, kebayan, akhirnya setiap tahun melahirkan anak. Maka 10 tahun, anaknya 10. Nah, setelah anaknya 10, rumahnya sudah ramai begitu, tiba-tiba rumahnya ditarik lagi. Nah, kamu silakan pergi bersama seluruh anak istrimu, ini rumah saya tarik. Nggak boleh kayak begitu. Ini namanya memadoroti. Kalau menarik tetapi tidak memadoroti, nggak masalah. Contohnya tadi ya, motornya ditarik lagi karena bapaknya membutuhkan, tidak sampai memadoroti, nggak ada masalah. Apa dalilnya tidak boleh memadoroti? Ya dalil umum. Rasul bersabda, la tidak boleh memadoroti, wala dirara, tidak boleh saling memadoroti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ketahuilah bahwa pemberian itu ada dua macam. Ada pemberian yang sudah diberikan, ada pemberian yang belum diberikan. Yang tidak boleh kita tarik lagi adalah pemberian yang sudah diberikan. Misalnya ini ada duit 100.000, saya kasih orang ini 100.000 untuk kamu. Setelah dia pegang, saya tarik lagi, nggak boleh. Tapi kalau belum diberikan, ditarik lagi, nggak apa-apa. Misalnya di kantong ini ada 100.000. Nanti habis pengajian kamu saya kasih duit. Setelah pengajian ditagih, mana Ustaz? Katanya 100.000 setelah pengajian. Saya tidak jadi memberi kamu karena kamu ngaji ngantuk. Nah ini tidak apa-apa. Jadi dibatalkan tidak apa-apa. Kenapa? Belum diberikan. Tapi kalau sudah diberikan kemudian ditarik lagi. Sekarang kembalikan lagi. Kamu tadi ngaji malah ngantuk. Nggak boleh. Karena tadi tidak memberikan syarat. Kecuali kalau disyaratkan nih, kamu saya kasih 100.000, tapi syaratnya tidak ngantuk. Kalau ngantuk saya tarik lagi. Nah, kalau itu sesuai persyaratan. Tapi kalau tidak disyaratkan ya tidak boleh ditarik lagi. Hujan kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, hadhihi rahmatullah. Kita lanjutkan halaman. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Al-a'id orang yang kembali fi hibatihi kepada pemberiannya, kal-a'id seperti orang yang kembali fi qaihi memakan muntahannya. Ini maksudnya haram untuk kembali menarik pemberian. Wa fi lafdhin dalam lafal yang lain, fa innal ladzi sesungguhnya orang yang ya'udu fi shadaqati kembali kepada sedekahnya, kalbi seperti anjing yang muntah, thumma ya'udu kemudian kembali fi qaihi kepada muntahannya. Sama tidak perlu kita komentari. Sekarang kita lanjutkan hukum pemberian seorang bapak kepada anak. Apakah harus diberi semuanya atau boleh pilih kasih? Ini yang akan kita bahas. Hadis 285. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala tasaddaqa telah sedekah alayya kepada saya abi bapak saya yaitu Bashir bi ba'di malihi dengan sebagian harta beliau. Faqalat ummi maka berkata ibu saya yang bernama Amrah binti Rawahah, la arda saya tidak rela hatta tusrida sehingga engkau saksikan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka pergilah abi bapakku ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushidahu supaya dia persaksikan kepada Nabi ala sadaqati terhadap sedekah kepada saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bertanya kepada bapak, afa'alta hadza apakah kamu melakukan ini fi waladika kullihim kepada anakmu semuanya? Qala dia mengatakan la tidak. Qala beliau bersabda ittaqullah taqwa kepada Allah wa'dilu dan adillah fi auladikum terhadap anak-anak kalian. Faraja abi maka bapak pun kembali faradatil kesedekah lalu dia menarik lagi sedekah tersebut. Wa bilang dalam lafal yang lain qala Nabi bersabda fala tushhidni idzan jangan persaksikan kepada saya kalau begitu. Fa inni la ashhadu karena saya tidak mau mempersaksikan ala jawrin terhadap satu kezaliman atau penyimpangan. Wa fi lafdhin dalam lafal yang lain fa ashhid ala hadza persaksikanlah terhadap pemberian ini ghairi kepada selain saya saja. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bapak memberikan pemberian kepada anak boleh tetapi wajib adil. Kalau tidak adil berarti tidak takwa kepada Allah. Karena di sini tadi Nabi mengatakan ittaqullah wa'dilu, takwalah dan adillah. Berarti kalau tidak adil berarti tidak bertakwa. Maka hukum adil dalam pemberian kepada anak-anak adalah apa? Wajib bukan sunnah. Tapi saya jujur, mayoritas ulama mengatakan adil terhadap pemberian kepada anak hukumnya sunnah. Tapi saya tidak mengikuti pendapat mayoritas ini. Saya pilih pendapat yang mengatakan wajib. Pertama, karena di sini Nabi mengatakan takwalah adillah. Jadi disuruh oleh Nabi adil. Kenapa kita tidak melakukan adil? Dengan mengatakan hanya sunnah saja kok. Jangan. Yang kedua, karena kalau tidak adil menyebabkan anak-anak nanti berbaktinya kepada bapak juga tidak sama. Lihat kasusnya Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Kecintaannya kepada Nabi Yusuf tentara dilihat oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya iri. Akhirnya berbuat makar, melempar Nabi Yusuf dalam sumur. Akhirnya bapaknya yang kena batunya. Nangis terus sampai buta matanya. Itu gara-gara menampakkan kesayangannya yang dahsyat kepada satu anak. Ketidakadilan seperti ini menyebabkan adanya kekacauan dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak menarik kembali sedekah yang sudah diberikan nggak ada masalah. Apalagi kalau kasusnya seperti dalam kasus ini, yaitu dia memberinya tidak secara adil. Nah mungkin ada yang bertanya,
Kenapa mayoritas ulama mengatakan adil dalam pemberian kepada anak hanya sunnah, tidak wajib? Kenapa? Karena dalam hadis ini tadi Nabi mengatakan persaksikan kepada orang lain. Saya tidak mau menjadi saksi. Silakan cari orang lain untuk saksi. Nah, ini kata mayoritas ulama berarti tidak wajib. Karena kalau wajib adil ya tidak boleh memberikan menyuruh untuk cari saksi orang lain. Nah, maka kita jawab, kalau Nabi tidak mau jadi saksi, tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi yang lain mau jadi saksi, kan? Gitu. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, carilah saksi yang lain dan tidak akan ada orang yang mau menjadi saksi karena pasti mereka tidak mau menjadi saksi apabila Rasul SAW saja tidak mau menjadi saksi dalam pemberian ini. Maka yang benar insya Allah pendapat yang mengatakan adil dalam pemberian hukumnya apa? Wajib. Kemudian orang-orang yang adil ini akan mendapatkan fadilah nanti di akhirat. Rasul bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil indallah di hadapan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala manabir min nur. Dia berada pada mimbar-mimbar yang bersinar. An yaminir rahman, di kanannya Allah Ar-Rahman. Wakil tayadaihi yamin. Siapakah orang-orang yang adil itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang-orang yang adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, terhadap keluarga mereka, wa ma wullu, dan juga terhadap perkara-perkara yang mereka menjadi pemimpin atau wali padanya. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Nah, maka silakan adil, nanti kalau adil akan dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak. Pertanyaan lagi, bagaimana cara adil dalam pemberian kepada anak? Apakah anak laki-laki diberi sama dengan anak perempuan, ataukah anak laki-laki diberi 2 kali lipat dari anak perempuan? Ini juga terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya adalah bahwa adil di dalam pemberian kepada anak-anak ini, laki-laki diberi 2 kali lipat daripada perempuan. Ini maksudnya pemberian-pemberian besar ya. Pemberian uang saku 100 atau 500 atau 1000, nah itu enggak dibahas. Ini pemberian-pemberian besar. Punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Nah, kalau mau memberikan hibah kepada anak sesuatu yang besar, maka caranya disesuaikan dengan warisan. Ini yang anak laki-laki dikasih lahan 1 hektar. Anak yang perempuan dikasih lahan 1/2 hektar. Ini adil dalam pemberian seperti ini. Kenapa? Karena Allah dari atas langit sudah memberikan hukum. Kalau bapakmu mati, cara bagi warisnya gini. Laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Berarti itulah keadilan. Nah, maka dalam pemberian pun kita mengikuti keadilan yang langsung datang dari langit. Karena kalau kita tidak mengikuti pembagian warisan itu, nanti orang-orang nanti bisa lari dari pembagian warisan dengan cara supaya anak perempuan saya ini dapat jatah sama dengan anak laki-laki saya. Karena saya lebih suka kepada anak perempuan saya, maka sebelum saya mati saya bagi-bagi dulu aja. Saya bagi sama, ini kasih 1 hektar, ini kasih 1 hektar. Itu kalau tidak disamakan dengan warisan, nanti orang akan melakukan seperti itu dengan niatan supaya keluar dari peraturan warisan. Padahal Allah tahu isi hati manusia, nggak boleh seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemberian kepada anak, ada anak dewasa, ada anak kecil. Tentu saja pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk keperluan sehari-hari misalnya, anak yang TK dikasih uang saku Rp500. Anak yang SD dikasih uang saku Rp2.000. Anak yang kuliah dikasih saku Rp10.000. Misalnya, ini tidak masalah. Ini bukan tidak adil. Kenapa? Karena memang anaknya kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan anak kuliah tentu saja beda dengan kebutuhan anak SD. Wajar kalau uang sakunya dikasih 10.000 untuk fotokopi, beli apa dan sebagainya. Kalau anak SD nggak perlu fotokopi dan sebagainya. Tinggal nulis saja apa yang didiktekan oleh gurunya.
Nah, maka seperti itu bukan disebut sebagai kezaliman, itu sudah adil karena memberikan sesuai porsinya masing-masing. Baik, kita lanjutkan 286. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amala mempekerjakan ahli Khaybar, penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahudi, ala syafri dengan bayaran separuh ma yakhruju minha, apa yang keluar dari hasil Khaybar, min thamrin berupa buah-buahan, au zan'in atau tanaman. Hadis ini membicarakan tentang namanya musaqah. Musaqah itu apa? Saya punya pohon kurma, tapi saya tidak sempat menggarapnya. Saya suruh orang untuk menyiraminya, nanti hasilnya dibagi dua, 50%, 50%. Nah, itu namanya musaqah. Seperti itu boleh. Saya punya pohon kurma, tapi saya nggak sempat mengurusi. Ya saya cari orang untuk mengurusi. Bayarnya tidak harus duit. Bayar duit juga boleh. Ini saya menyirami kurma ini gajinya sebulan berapa? Misalnya disepakati sebulan 1 juta, boleh aja deh. Boleh juga hasilnya disepakati syatri, separuhan. Oke. 50% untuk kamu sebagai pekerja, 50% untuk saya sebagai pemilik. Boleh. Tidak harus separuh ya, sesuai kesepakatan. Kalau saya pemilik kurma, kemudian ada tetangga saya yang miskin, saya ingin baik hati kepada dia, saya mengatakan, silahkan kurma saya digarap, nanti kamu dapat 90%, saya 10%. Boleh, tidak ada masalah. Sesuai kesepakatan. Oke. Dibalik juga boleh, saya yang lebih banyak, pekerjanya lebih sedikit hasilnya. Gak apa-apa, yang penting dia itu. 60% untuk saya, 40 untuk kamu yang kerja. Kalau dia itu nggak apa-apa. Tapi yang saya tahu biasanya yang bekerja lebih banyak hasilnya daripada yang hanya memodali saja. Wallahu a'lam. 287. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna ada kami aksara paling banyak al-ansar, orang ansar, haklan, ladang. Qala wa kunna dan adalah kami nukri mempekerjakan al-ardha tanah ala anna lana atas perjanjian bahwa bagi kami hadhihi area sini walahum dan bagi mereka hadhihi area situ. Farubbama maka kadang-kadang akhrajat hadhihi menghasilkan area yang sini walam tukhrij hadhihi dan tidak menghasilkan area yang situ. Fanahana maka melarang kami andalika dari hal tersebut. Wa amal warik adapun bayaran dengan dirham, kalau sekarang ya dengan duit, falam yanhana maka Nabi tidak melarang kepada kami. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau saya punya sawah atau ladang atau apapun, saya tidak sempat menggarap, saya suruh orang lain untuk menggarap. Kemudian kesepakatannya adalah inilah hanya dibagi dua. Yang area selatan hasilnya untuk saya, yang area utara hasilnya untuk kamu sebagai pekerja. Nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang selatan menghasilkan panen bagus sehingga saya senang. Sementara yang utara rusak semuanya karena dekat dengan sungai akhirnya kena air sungai ketika membuka rusak semuanya. Maka pekerja tadi ngamuk nggak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, yang bagian pekerja berhasil sukses, tapi yang separuh yang selatan rusak kena hama tikus misalnya. Maka saya yang rugi. Karena itu yang boleh adalah seperti yang hadis pertama tadi. Hasilnya dikumpulkan, habis itu dibagi dua. Jadi adil. Kalau hasilnya banyak, berarti sama-sama dapat banyak. Kalau hasilnya sedikit, berarti sama-sama dapat sedikit. Tapi kalau yang di paruh tanahnya, ya, selatan untuk kamu, utara untuk saya, ini nggak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena horor. Horor itu apa? Spekulasi. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi.
Kemarin sudah kita bahas 3 sebab haram dalam jual beli. Ada kalanya karena riba, ada kalanya ada gharar atau spekulasi, ada kalanya karena kezaliman atau kemaldaratan. Nah, ini termasuk yang gharar atau spekulasi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang dengan bayaran duit. Saya punya sawah nggak sempat garap, tolong digarapkan. Gajinya berapa? Ya pakai duit saja lah. Nanti padinya hasilnya semua untuk saya. Kamu saya beri duit saja. Sehingga gajimu itu pas, tidak naik turun. Kalau gajinya padi kan naik turun. Kalau hasil padinya banyak, berarti dia dapat separuh juga banyak. Kalau hasil padinya sedikit, dia dapat separuh juga sedikit. Nah, boleh seperti itu. Kenapa boleh? Karena tidak spekulasi sehingga jelas hasilnya. Hadis 288. Wali muslimin an Hanzalah bin Qais qala Sa'altu aku bertanya Rafi' bin Khadij kepada sahabat Nabi namanya Rafi' bin Khadij an kira'il ardi tentang mempekerjakan tanah bizahab dengan bayaran emas wal warik dan perak. Faqala maka dia mengatakan la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Adapun yang tidak boleh, innama tiada lain karena nas adalah manusia dulu yu'ajiruna mereka mempekerjakan orang ala ahdi Nabi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bima ala madhiyana dengan bayaran apa yang ada pada sungai-sungai kecil wa wa akbal jadawil sungai-sungai besar ya wa akbar jadawil dan bagian depan dari parit-parit wa asyad min dan sesuatu dari tanaman. Yang milik ada, maka yang bagian sini binasa. Wa yasram ada, yang bagian sini selamat. Wa yasram ada, wa yang milik ada. Atau sebaliknya, yang sini binasa, yang sini selamat. Walam yakun linnasi qira'un, manusia tidak punya akad penggarapan sawah atau pengerjaan sawah illa ada kecuali seperti itu. Falidzalika sajara anhu, karena itulah Nabi melarang. Fa'amma syai'un ma'lum, ada kalau gajinya itu sudah diketahui makmum terjamin fala ba'sa bih, maka tidak masalah. Kata-kata madianat itu artinya anhar ibadah sungai besar. Kata-kata jadwal itu artinya nahar shaghir, sungai kecil. Ini hadisnya maksudnya sama dengan sebelumnya. Saya punya sawah, tidak sempat menggarap. Saya suruh orang menggarap, tapi gajinya ditetapkan. Ini yang dekat-dekat dengan parit ini nanti hasilnya untuk kamu. Kemudian di sini ada sungai yang besar itu, yang dekat-dekat dengan sungai-sungai besar itu juga lahan sisanya untuk saya. Nah ini kan kasihan pekerja, dikasih bagian yang dekat sungai-sungai itu. Kalau pas sungainya meludak, akhirnya yang dekat dengan sungai rontok semua, rusak semua. Padinya pada bubuk itu kemudian rusak, hasilnya jelek. Sementara yang milik kita, pemilik tanah, dapat harta lebih banyak. Kasihan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Gak adil ya begini. Maka dilarang oleh Nabi. Yang boleh adalah satu dari dua tadi, dibayar dengan duit atau dibayar dengan hasilnya dikumpulkan, habis itu dibagi sesuai kesepakatan. Separuh-separuh boleh atau sesuai kesepakatannya. Kita lanjutkan satu hadis lagi 259. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qada memutuskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah pemberian seumur hidup 50 hingga 30 untuk orang yang diberi. Wa fi lafdhin man umira umrah, siapa yang diberi pemberian seumur hidup lahu wa li'aqibi, untuk dia dan keturunannya, fa innaha lilladzi tu'tiyaha, maka itu sudah jadi milik orang yang diberi. La tarji'u lilladzi aqaha, tidak bisa kembali kepada yang memberi. Li'annahu aqa'an, karena dia sudah memberi satu pemberian,
waqa'a fihi waris, yang terjadi warisan padanya. Wa Jabir mengatakan, innamal umrah, sesungguhnya dia adalah pemberian seumur hidup, alladzi ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Rasul, maksudnya diteruskan untuk ahli warisnya. Ayakulah, kalau seseorang mengatakan dia laka wa li'aqibika, ini pemberian untuk kamu dan untuk keturunanmu juga. Fa'amma idza walad, tapi kalau dia mengatakan iya laka, ini pemberian untuk kamu, ma'ishta, selama kamu hidup saja, fa'innahan tarjih ila sahibiha, maka pemberian itu kembali kepada pemiliknya. Wa fi lafdhin li Muslim, amsiku alaikum amwalakum, tahanlah atas kalian harta kalian, maksudnya jangan diberikan secara umroh. Wala tufsiduha, jangan kalian rusak. Fa innahu man a'mara, siapa yang memberi suatu pemberian seumur hidup, fa hiya lilladzi u'miraha, itu untuk orang yang sudah diberi hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup maupun sudah mati, wa li'aqibihi, dan berlanjut kepada keturunannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang umrah. Umrah itu apa? Umrah ini kebiasaan orang Arab, tampaknya tidak ada di Indonesia. Orang Arab biasa mengatakan, ini monggo saya kasih kepada kau sebagai umrah. Umrah artinya apa? Umrah maksudnya saya kasih kepada kamu seumur hidupmu. Nah, pertanyaannya, kalau dia mengatakan begitu, apakah motornya ini balik lagi kepada orang yang memberikan? Kalau si yang diberi tadi sudah mati atau tidak balik? Itu yang perlu diperselisihkan oleh para ulama. Ringkasnya dari perselisihan yang ada itu 3 poin. Kalau dia mengatakan jelas ini untuk kamu plus keturunan kamu, maka jelas tidak boleh balik kepada pemberi. Karena kalau balik kepada pemberi berarti dia memakan muntahannya tadi. Yang kedua, kalau dia mengatakan sangat jelas, ini saya berikan kepada kamu seumur hidup kamu saja, kalau kamu nanti balik kepada saya, maka jelas ini boleh balik kepada pemiliknya karena sudah disyaratkan balik. Yang ketiga, kalau dia mengatakan tidak jelas, dia hanya mengatakan ini untuk kamu sebagai umrah, ini untuk kamu sebagai pemberian seumur hidup. Kalau tidak dijelaskan apakah nanti balik atau tidak balik, maka dihukumi sama dengan yang tidak balik. Maka dari 3 ini yang bisa balik hanya 1, yaitu kalau kita mengatakan jelas ini untuk kamu seumur hidup saja, kamu mati kembalikan kepada saya, ditulis dalam kertas, kemudian ditandatangan. Nah, maka setelah orangnya nanti pemberiannya itu bisa kembali begitu. Misalnya kita ketemu teman SD kita, dia miskin belum punya rumah, nah kita punya rumah 2 gitu. Maka karena kita kasihan kita kasih, udah kamu saya kasih rumah, tapi seumur hidup kamu ya. Nanti kalau kamu mati, ya istrimu biar dinikahi orang lain, kemudian anak-anakmu biar bersama orang lain tersebut. Rumah saya tarik lagi, boleh seperti itu, nggak ada masalah. Dan kalau dia mengatakan ini saya kasih sebagai umroh seumur hidup kamu, tidak dijelaskan apa, nggak boleh balik. Ini sudah menjadi hak ahli waris orang yang diberi. Karena itu Nabi mengatakan la tufsid, jangan kamu rusak hartamu, yaitu dengan melakukan umroh secara banyak. Sedikit-sedikit nih umroh, umroh. Akhirnya hartanya habis nanti. Kenapa? Karena sudah tidak bisa balik kepada dia kalau orang yang diberi tadi sudah mati. Inilah adatnya orang Arab, ya. Namanya apa? Umroh. Inilah yang kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Ada sisa waktu 5 menit, kita buka soal jawab.